Pisahin boleh, Bu? Masing-masing kan? Masing-masing. Itu isinya apa aja sih? Koin, kemudian juga apa namanya, gelang, Iya. kemudian ini apa itu? Batu. Buntut cicak pun saya punya, cabang 2. Aduh, buntut cicak. Cabang 2. Oh. Saya punya, dia punya. Bawa. Bawa. Aduh, enggak deh. Makasih ya. Ini aja udah cukup kok. Sebentar deh. Senyum Bapak sama Ibu tuh kan jauh beda ya. Bapak itu orang yang tanpa ada masalah dan hal-hal beginian gitu. Kalau dari mata orang awam ya, dari kami diskusi. Senyumnya tuh benar-benar tulus manusia gitu. Sedangkan Ibu, wajahnya tuh kayak banyak permasalahan setelah punya barang-barang ini. Saya mau nanya sama Bapak, Bapak juga punya barang begini nggak? Saya nggak punya. Oh, pantas. Bapak setuju nggak istri beginian barang-barangnya? Saya nggak setuju. Pantas. Kalau saya geledah dompetnya Bapak, kamu berani? Ya. Saya nggak berani kalau taruh gini kan pantangannya banyak, Om Roy. Jadi kencing harus ditaruh gitu, berabe jadinya. Dompetnya mau digeledah Om Roy, mau nggak? Oh, boleh sih. Bolehkah? Heeh. Boleh. Ada apa Roy, yang Roy rasakan di dompet Bapak? Wih, tebel ya. Coba ya, saya tetap menghargai privasi beliau. Biasanya kamu nyimpannya di sini ya? Iya. Bu, apa nggak takut itu disebut penyekutukan Allah, Bu? Ada benda kan di Saya sini tetap sebenarnya. percayanya maulah tetap percaya maulah yang satu gitu. Iya, tapi itu kan secara nggak langsung Ada Ibu satu bawa benda. barang-barang itu sebenarnya. Kalau ada Tapi ini udah ya, saya lama ya nggak kan? gunakan, yang Apa, sudah digunakan ini kulit aja. harimau. Mana? Gelang. Untuk apa? Untuk zikir. Tuh kan? Apa? Saya I lupa, find Om Roy. something. See, I found it. Ada apaan? saya lupa itu udah nggak itu lagi sih sebenarnya. Kartu apa itu? Itu bukan kartu ya. Kulit harimau. Kulit. Itu bukan kartu. Katanya nggak main-main begitu. Karena indera penciuman saya tidak akan bisa luput dari penciuman Roy. Jadi ketika saya melihat ada sesuatu di dompet kamu, ini Dapat kalau dari- saya sita gimana? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dapat dari mana, Pak? Katanya nggak main begituan. Udah lama Ceritanya sih. udah lama. Dulu kan di kantor saya kerja sering banyak gangguan gitu, Om Roy. Jadi saya Kamu datang lupa ke ya orang tadi waktu pinter. saya tanya itu? Saya lupa, sebenarnya kirain udah nggak ada. Atau masih ada. Itu lupa karena udah nggak itu lagi sama saya. Aku tuh paling nggak suka deh. Maksudnya orang-orang selalu menyalahgunakan apa ya? The Arabic stuff? Iya, The maksudnya Arabic saya bilang ini ya, entah firman Allah atau apa ditulis di situ. Kan ini penyalahgunaan ya Pak ya. Iya. Dan Ibu juga Pak Ustadz mana gitu yang ngasih pembekalan kalau itu dipakai buat zikir ya nggak apa-apa. Cuman katanya dikasih sesuatu di dalamnya. Iya kata dia nih pakai nih, jadi saya pakai aja. Buat apa katanya? Sampai melekat, sampai kayak begini berbekas. Iya. Buat jaga itu. Dari Buat jaga. tahun 2014. Ini koin ya? Iya, Ini koin apa? Iya. nggak ngerti. Saya bawa aja. Kalau misalnya koin ini yang muncul adalah gambar nenek-nenek, berarti dia akan masih ikut ya. Tapi kalau saya lempar ini koinnya gambarnya garis-garis, Robi, Oh, ada 2 sides ya. ada 2 slides. Kamu berani nggak ini dimusnahkan semua? Tapi bukan saya yang musnahin, kecuali ini yang saya musnahin. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Siapa yang mau lempar di sini sekarang? Pause. Saya nggak berani ngelemparin. Kenapa? Karoy aja. Baik. Nggak ada yang berani, Karo. Kita lihat. Tadi ingat kalau yang Kalau nenek, nenek dia masih ikut, kalau yang garis. garis-garis tidak. Boleh lihat yuk. Ayo kita lihat. itu apa? Garis-garis. Garis. Berarti Bunda udah nggak. Ya. Sih, makanya hal-hal beginian tidak usah terlalu diimani. Semua itu Iya. harus berpaling pada yang di atas atau Allah. Nah, kalau memang kamu ini udah nyaman seperti ini, Iya. ya sudahlah, saya tidak bisa bilang apa-apa. Oh, janganlah Roy. Masa Tapi- bisa- ya sudah. Iya, saya sebenarnya orangnya Udah nggak ada di tegaan sini. ya. Tapi memang benar. Kalau misalnya tidak pakai gini-ginian lagi kan harusnya jauh lebih baik ya. Iya, Jadi nggak makanya saya dimimpi. pengen nanya gitu, masih ada enggak ini?
Ini kalau aku Sita boleh? Boleh, nggak apa-apa. Baik. Ini kamu hancurkan, kamu pikir-pikir lagi. Karena ini udah lama banget melekat. Aku rasa barang-barang seperti itu malah magnetik deh. Memanggil makhluk-makhluk halus gitu loh, Bu. Dan juga walaupun Ibu tetap yang namanya mengimani atau mempercayai sama Allah, tapi apapun yang Ibu lakukan kemarinan, Bapak juga masih punya tadi, itu kan berarti sempat menyekutukan Allah ya Bu ya. Dan dalam Islam kan itu dosa numero uno, paling pertama itu Bu. Dan neraka adalah balasannya. Jadi bagi aku sebenarnya sih lebih baik dilupakan semua Bu. Yang digelang juga itu lupakan saja. Iya, kalau yang ini udah saya lupakan. Cuman ini yang belum nih, yang belum Kenapa saya itu lupakan. susah banget Itu untuk kenapa? dilupakan? Saya belum, maksudnya secopot-copotnya di tangan gitu katanya. Emang Pak Ustadznya bilang apa sih fungsinya? Katanya seputus-putusnya aja dari tangan gitu. Boleh nggak dipakai gitu, putus sendiri. Maksud Robi tadi, maksud Nak Robi ini emang efeknya itu apa fungsinya? Setelah Kata pakai dia- itu tuh apa gitu? Kata dia biar jaga badan lu sendiri gitu. Tapi saya kan tetap percaya sama yang satu gitu. Kemanapun saya pergi tetap dilindungi sama Allah gitu. Jadi maksudnya Pak Ustadz ini ya, kalau kita pakai dengan analisa kata-kata, maksudnya Pak Ustadz berarti kalau itu menjaga ibu itu Tuhan berarti. Kalau iya kan? Iya, betul. Berarti itu gelangnya Tuhan. Emang Allah dalam bentuk gelang? Enggak kan? Enggak. Nggak. Nah, iya dong. Berarti maksudnya Pak Ustadz adalah yang menjaga ibu setan. Kalau dalam bentuk benda seperti itu, logikanya Ibu ya. Iya, betul. Kalau Pak Ustadz bilang ini buat penjagaan, loh Pak Ustadz emang ini Tuhan. Ibu seharusnya ngomong gitu. Iya. Emang ini Tuhan Pak Ustadz, ini kan gelang. Kalau kita punya logika yang benar pada saat diberikan seperti itu ya. Iya ya. Kalau menurut aku sih sudah nggak ada fungsi. Bapak juga yang tadi sudah diambil roh ya. Sudah saya sita, akan saya bumi binasakan dengan cara yang sopan dan baik. Betul. Tuh. Ya, Saya apalagi kesini juga keluhannya? kemarin izin dulu sama Abah itu, Bah saya mau ketemu Kak Roy. Udah nggak apa-apa kata dia, ikut aja gitu. Kecuali kalau gelang itu dipakai amalan buat berzikir sih nggak apa-apa Roy. Tapi kalau Iya. nawaitunya untuk menjaga dia, aku kurang setuju. Masa Iya. Allah dimediasikan dengan gelang? Gitu sih ya. Iya. Benar-benar. Saya setuju sekali. Itu aja sih Bu. Semoga kamu bisa hidup baru ya dan melupakan semuanya dan kembali ke jalan yang benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Terima kasih Iya. Kak Roy. Udah lebih lega belum Bapak sama Ibu? Saya udah lega. Bapaknya sayang lo sama Iya, ibunya sayang lo. banget. Jangan diomel-omelin kalau malam. Yang bawel tuh istrinya lagi. Iya, Ya kan betul. ya? Iya. Tuh. Kasian loh. Baik banget suaminya nggak pernah selingkuh. Iya. Tapi saya mau nanya Kak Roy, saya itu nggak pernah jalan kaki ke searah sana, kemana ya Mas itu rumah itu. Saya nggak pernah jalan kaki. Selalu kemanapun pergi saya naik motor. Maksudnya? Iya. Karena saya kalau ngelangkain tanah itu, saya suka kambuh lagi sakitnya gitu. Di jalanan gitu, posisinya ada di jalanan. Bagi aku gini Bu, ini kan masalah kontrol hati ya. Iya. Ya. Yang namanya manusia kalau misalkan kita itu suka, maaf Ibu ya, kalau kita suka berzikir, itu pasti bisa menenteramkan hati kita. Tertulis juga di Ar-Ra'd 28 Ibu, yang namanya berzikir itu Allah akan memberikan ketentraman di hati kita. Jadi kalau Ibu ragu untuk melangkah, sembari berzikir. Tahu nggak kenapa itu setan bisikin Ibu jangan melangkah? Itu artinya setan itu mau menghentikan langkah Ibu untuk latihan tawaf. Insya Allah suatu hari Ibu umroh, Ibu naik haji. Kalau Amin. Ibu nggak latihan fisik dengan jalan di jalan itu, Ibu nggak akan pernah nanti ada panggilan untuk umroh. Amin. Jadi kalau ragu nih, hati nggak tentram, zikir aja. Pasti Allah ngasih ketentraman di hati. Ya. Dan kalau Robi boleh saran, mohon maaf sekali, mungkin ganti guru ya Bu ya. Iya. Ganti guru ya. Ganti Iya. penasehat. Ya. Itu aja sih. Bapaknya kayak tersiksa di rumahnya Roy. Iya, bapaknya baik, baik banget. Tapi kelihatan kayak suami-suami takut istri gitu. Iya Pak ya? Ibunya sering kayak gini. Lu awas ya pulang malam ya. Itu yang aku lihat. Ya, Maya enggak gitu. Kelihatannya sabar banget. Iya. Ingat aja Allah ya Bu ya. Baik, Biar loh, tentram hatinya. Pokoknya buat ibu sama bapak sehat selalu, makin rukun. Amin. Ray boleh nanya terakhir aja. Ibunya sering cemburu sama bapaknya ya? Enggak sih Kak Roy.
kok sering dicariinnya posesif banget sih? Dicariinnya kan kalau waktu jam 3 belum pulang harus kasih kabar gitu ke saya di mana Wajar gitu. lah, jam 3. Mungkin syuting karma kali. Jam 3 belum pulang kayak om-omnya di sini demi istri dan anaknya. Jadi was-was, kita namanya kerja jauh gitu kan, berangkat dari jam 5, kok jam 6 belum pulang, Bukan, hanya bawa kendaraan. Iya. Gitu. Jadi saling sayang. Ya siapa yang nggak curiga orang bapak senyumnya manis banget. Iya, baik loh. Yang diposesifin kasihan. Seharusnya bapak yang cemburuan, soalnya ibu cantik banget. Iya. Nah, jadi kan intinya berdua sama-sama setuju untuk datang ke Karma agar dapetin yang namanya taufik kepada Allah kan. Niat untuk beribadah lebih kepada Allah. Sekarang Robi tanya ini terakhir, sebelum bapak ibu berpamitan ke rumah pula, apa yakin mau memediasikan Allah melalui sebuah gelang? Kayaknya enggak. Copot kalau gitu. Cepat aja. Kayaknya enggak kalau Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Ya Allah, terharu saya. Alhamdulillah ya Allah. Diamalkan untuk berzikir, jika itu jumlahnya ada berapa, tambahkan sekian, kalau itu boleh. Tapi kalau mengimani ini sebagai wakilnya Allah melindungi kamu, na'udzubillah. Jangan ya Bu ya, sedih aku mau nangis. Iya. Ya, terima kasih. Baik. Sayangin suaminya ya. Makasih ya Bapak Ibu. Makasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Kak Robi. Sama-sama. Makasih. Kamila, makasih. Iya. Itu tadi buat apa emang si apa? Ini akan saya sita. Enggak, biasanya Bapak itu buat apa kalau Biasanya ini kalau untuk macan untuk kewibawaan. Gak apa-apa. It's okay kok. Is it okay? It's okay. Buat kewibawaan. Buat kewibawaan. Oke. Saya mau lanjut kepada Mela di sini dan mumpung ada Roy Kiyoshi. Roy, aku pengen nanya deh. Tadi itu ada selintingan bahwa Mela tuh sebenarnya agak-agak, saya nggak tahu sih yang lain, Roy ya. Kayaknya itu ada seseorang yang bikin dia tuh nggak nyaman. Siapa itu? Nah itu seseorang ini apakah, aduh maaf ya, teman duetnya atau gimana? Soalnya mereka sendiri bagi-bagi waktu gitu. Iya. Nggak mau bersama. Roy sendiri melihatnya gimana? Ada kecenderungan ke arah sana sih Pamela. Ada kecenderungan ke arah sana, bisa terjadi konflik dan keretakan. Mudah-mudahan sih bukan dari partner kamu. Iya. Tapi kalau misalnya memang ditanya kembali, kan Pamela sering nanya ya, bagusan sendiri apa duet gitu ya, sebenarnya di alam pikiran kamu. Tapi sebenarnya kalau aku bilang sih, kalau memang Pamela mampu, karena Pamela sendiri tuh punya ciri khas sendiri gitu loh. Punya ciri khas muka yang gampang diingat, kemudian juga rambutnya kayak gini. Menurut Roy, yang duo itu banyak banget. Banyak. Tapi yang punya ciri khas dan taste itu kan beda gitu. Jadinya kalau memang jawabannya mungkin juga ya, saya juga merajuk pada pertanyaan Robi, siapa sih yang nggak senang? Mungkin juga partner kamu. Tapi di sini tidak mengadu domba. Iya. Hanya saja adanya sedikit panas atau konflik sehingga jadinya agak-agak sendiri-sendiri. Tapi bukan konflik besar lah, saya berharap ya. Mela sendiri perasaannya apa gimana? Ya menjaga aja sih kalau yang sekarang. Karena kan yang kemarin itu kan udah terlalu deket dan akhirnya ada masalah dia tetap nggak percaya Mela, malah percaya orang lain. Jadi kalau sekarang ya udah sebatas kerja sama untuk ketemu nongkrong biasa dibedain. Iya. Tapi chemistry-nya apa? Tetap dapat di panggung kalau misalkan Ya jarang karena kan kita teman main dulunya. Terus sekarang juga membedakan kerja sama main tuh dibedain gitu. Jadi nggak mau kayak kemarin. Kalau kemarin kan tinggal bareng, main bareng, kerja bareng. Jadi udah tahu kejelekannya masing-masing. Ternyata gitu ya. Soalnya aku sama Roy kita karaoke bareng, nonton bareng ya Roy, ke restoran makan bareng sama tim-tim Karma semua. Itu demi chemistry. Kalau Mela malah menghindari ya. Iya karena yang kemarin udah nyatu banget, malah ternyata kan pisah. Pisah. Iya. Lebih serem kisah dari duo atau dari pacar? Sakit sama duo sih. Iya. Beda. Karena Itu. udah aku anggap saudara, udah kita tuh udah sama-sama, udah saling bareng, udah kerja bareng, bangun dua serigala bareng, tapi ternyata lebih percaya sama orang lain tuh sakit banget. Iya sih. Kecewa banget sih. Aku baru tahu. Kita berusaha untuk nyatuin lagi, tapi tetap dianya Iya. nggak mau mempertahanin, malah ya, Itu mungkin udah bedanya jalannya. sisterhood sama boyfriend ya Roy? Iya, sisterhood sama boyfriend. Ternyata lebih susah pisah dari sisterhood ya? Benar. Tapi mudah-mudahan ini Tapi ada ikhlas. hikmahnya ya dari Iya, udah di atas. ikhlas. Mungkin udah jalannya juga. Mungkin udah jalannya kalau misalnya kamu independen, tiba-tiba langsung dar, Ya. ya amin aja ya. Amin.
insya Allah buat kita bertiga yang bekerja untuk ibu mah nggak ada penghalang di antara doa. Ada aja jalannya. Ada aja jalannya Untuk kalau orang saya sama tua. orang. Amin. Oke, nah Roy, aku pengen nanya nih. Jadi ini kan temanku tuh cerita ya. Dia semalam mimpi, ini temanku nih mimpinya ajaib-ajaib deh. Dia tuh mimpi perang-perangan gitu pakai pedang. Kayak bukan pedang Star Wars itu ya, pedang beneran pedang sword gitu. Itu katanya itu artinya merugi, dia bakal kayak ada sesuatu yang tertunda gitu, betul? Iya sih, benar juga katanya orang kalau mimpi pedang-pedangan lagi ada perang, itu merugikan orang atau kebangkrutan bisnis satu sama lain. Tetapi terlepas dari mimpi pedangan, kemudian juga rezeki yang bangkrut, menurut saya rezeki, maut, jodoh semua udah dia ngatur dari Allah yang di atas. Jadi tidak usah khawatir, apalagi banyak melakukan perbuatan baik, mimpi-mimpi tersebut nggak ada artinya lah seperti itu. Iya. Oke deh kalau gitu. Mela, makasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Salam buat Mama Maaf ya. lahir batin, Kak Robi, Kak Roy. Sama. Terima kasih. Jangan Terima ketuker kasih ya. semuanya. Dia sering ketuker. Ini Robi, Iya. ini Roy, ini Robi. Karena udah dapat chemistry-nya. Jadi Wow. kayak kakak adik. Oke, thank you Mela dan juga thank you Roy Terima Kiyoshi. kasih. Dan pemirsa, kesempurnaan ada dalam hati kita dan juga pikiran Anda semua. Ketika tujuan hidup Anda tercapai dan Anda bersyukur dengan segenap hati, itulah kesempurnaan yang sesungguhnya. Saya Robi, Pamela dan Roy mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur.